sekali, saya Dela Alzena kembali hadir menemani Anda untuk mengabari berita terkini di Delzen News selama 5 menit ke depan. Baiklah pemirsa, tadi pagi khususnya di kelas komunikasi dan penyiaran Islam UA Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah mengadakan kegiatan belajar mengajar. Nah, kegiatan ini diadakan untuk mengembangkan potensi mahasiswa-mahasiswinya dalam teknik reportase. Di sini judul yang diangkut yaitu adalah informasi dan interview dalam reportase. Baiklah, yang akan saya bahas isinya adalah wawancara. Apakah wawancara sama dengan reportase? Jawabannya adalah tidak, karena reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara. Sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis dari teknik reportase tersebut. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat atau pandangan atau juga pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita didapatkan dan dilaporkan kepada masyarakat luas. Selanjutnya interview. Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya, yaitu reporter atau wartawan, kepada seorang narasumber membahas suatu topik permasalahan. Proses interview dapat berlangsung dengan melibatkan 3 hal, yaitu reporter atau wartawan, yang kedua ada narasumber, dan yang ketiga ada kameramen. Yang dilakukan reporter dalam melaksanakan interview yaitu ada 3 hal. Yang pertama ada harus mempersiapkan diri mencari orang yang tepat untuk diwawancarai, menentukan topik atau permasalahan, dan mempelajari topik yang akan diangkat. Yang kedua ada harus menyiapkan daftar pertanyaan, dan yang ketiga harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita. Tentunya dalam membuat berita hendaknya dirumuskan dengan menguraikan permasalahan dalam format yang mencakup 5W1H, yaitu 1. What, apa yang terjadi. Yang kedua yaitu who, siapa yang membuat peristiwa tersebut. Yang ketiga ada when, kapan peristiwa tersebut terjadi. Yang keempat ada where, yaitu di mana peristiwa tersebut berlangsung. Dan yang kelima ada why, yaitu mengapa peristiwa ini terjadi. Dan yang terakhir ada how, bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Agar dicapainya hasil wawancara yang maksimal, terdapat teknik di dalam melakukan wawancara tersebut, yaitu yang pertama ada kumpulkan data selengkap mungkin tentang tokoh dan yang akan diwawancarai. Yang kedua ada buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Yang ketiga ada gunakan bahasa yang baik dan benar dalam mewawancara maupun menjawab wawancara tersebut. Yang keempat, simak baik-baik jawaban narasumber, karena kemungkinan ada jawaban dari narasumber yang bisa dijadikan pertanyaan selanjutnya untuk mempermasalahkan atau memperjelas masalah tersebut. Yang kelima, usaha agar narasumber santai dengan melakukan pendekatan awal sebelum wawancara resmi dilakukan sampai memberikan gambaran singkat tujuan dari wawancara tersebut. Yang keenam, simak pertanyaan kejutan yang merupakan andalan Anda jika memang tujuan wawancara memang memerlukan jawaban yang spontan. Yang ketujuh, jika narasumber menjawab terlalu bertele-tele, ajukanlah pertanyaan lain untuk memotong jawaban yang bertele-tele tersebut. Yang kedelapan, sebaliknya, jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang sangat pendek dan tidak memuaskan bagi kita, kejarlah dengan menanyakan apa maksudnya dari jawaban yang pendek itu. Sebelum melakukan wawancara, ada persiapan-persiapan yang harus kita siapkan. Yang pertama, menguasai masalah. Yang kedua, menentukan arah permasalahan. Yang ketiga, menentukan narsum atau narasumber. Yang keempat ada mengenali sifat narasumber. Yang kelima ada membuat janji wawancara. Yang keenam ada menyiapkan draft pertanyaan. Dan yang ketujuh ada menyiapkan mental. Adapun syarat-syarat melakukan wawancara, yang pertama mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua ada efisiensi. Yang ketiga ada menyenangkan. Yang keempat ada mengadakan persiapan atau riset. Yang kelima ada melibatkan kepentingan halayak. Yang keenam ada menimbulkan
sportalitas. Yang ketujuh ada pewawancara berfungsi sebagai pengendali. Yang kedelapan yaitu mampu mengembangkan logika. Macam-macam wawancara ada 8. Yang pertama, wawancara tertutup. Yang kedua, wawancara terbuka. Yang ketiga, wawancara konferensi. Yang keempat, ada wawancara kelompok. Yang kelima, ada wawancara individual. Yang keenam, ada wawancara terpimpin. Dan yang terakhir, ada wawancara bebas. Yang selanjutnya ada reportase. Nah, reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai narasumber. Nah, narasumber kemudian ditulis atau dilaporkan kembali dalam bentuk berita atau produk jadi. Berdasarkan tugasnya, reporter terbagi menjadi 2, yaitu reporter lapangan dan reporter untuk televisi. Wawancara dan reportase keduanya berkaitan erat dengan berita atau informasi. Dalam penyampaian suatu berita, seorang reporter atau wartawan harus dapat memilih atau menentukan informasi apa yang menarik untuk dapat dijadikan sebuah berita. Karena tidak semua informasi layak dijadikan sebuah berita. Hanya itu berita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih dan sampai jumpa.